bisa menyusul. Ibu, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Heni, tadi lupa nggak di record. Ya, Jadi, Ibu. bentar ya, Dek. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante. Udah ada. Hai. Cantiknya. Bentar ya. Ini ya boleh sini. Ini Mama mau ini dulu. Ini kalau nggak salah kemarin. Oke, baik. Kemarin itu Bu Fitri Astuti ini kebetulan bimbingan saya kemarin sepertinya ini ya. Tapi kalau untuk ajuan barunya ini soalnya yang tahun kemarin. Kalau Bu Heni itu ini, oh ya, ini analisis multimoda dampak program yang MBG itu ya. Oke. Oke, sepertinya ini mengumpulkannya tidak hanya itu kemarin. Tah. Hmm. Oke, ntar kayaknya yang ini ya Bu Heni ya. Oke, Ibu. Kemarin itu analisis multimoda dampak program yang MBG, kajian perubahan status sosial ekonomi pedagang kecil, kedisiplinan, stamina, dan konsentrasi belajar siswa sekolah dasar ya. Ini yang MBG ini memang banyak ininya juga ya, pro dan kontra ini kemarin ada Oke. yang pada cerita yang apa itu kemarin, yang Keracunan nih, Ibu. keracunan, iya. Iya. Kalau Jadi kemarin itu heboh. kalau Mm-mm. eh, karena kalau ini cerita sedikit ya, Bu. Jadi kalau Oh saya iya. melihat di lingkungan sekolah saya sendiri itu, di SD saya itu ketika saya ngobrol-ngobrol sama beliau para pedagang kecil itu kan memang terjadi penurunan yang sangat luar biasa untuk pemasukan beliau-beliaunya gitu Ibu karena biasanya anak-anak itu di jam istirahat itu jajan lah katakanlah begitu. Oke. eh, Sekarang sudah tidak, ya ya ada tapi tidak seperti ketika belum ada MBG itu Bu. Mm-mm. Jadi secara nopo nggih, secara ekonomi dari para pedagang itu akhirnya mengalami penurunan penghasilan kan begitu Ibu. Oke, oke. Kemudian ini saya masih abstrak Ibu maksudnya untuk judulnya itu Mm-mm. masih belum ini. Eh, Kemudian kalau itu yang pertama Ibu, kemudian yang kedua kalau saya melihat dari kedisiplinan anak-anak itu mereka jadi eh, kedisiplinannya itu jadi apa Bu? Kalau saya melihat itu jadi berkurang karena Hmm. harusnya ini masih jam pembelajaran mereka sudah nanti katanya dengan minat belajar juga itu sudah Bu nanti MBG-nya dibagi jam berapa Bu? MBG-nya kok belum datang Bu? Lah kayak gitu Bu. Jadi Oh, yang kemarin oke. itu anak-anak itu sudah ketika belum ada MBG anak konsentrasi untuk belajar. Mereka anak-anak itu hanya mengingatkannya ketika belum jam istirahat dan seterusnya gitu Bu. Tapi sekarang antara waktu jam istirahat kemudian di plus pembagian MBG itu jadi rentan waktunya itu jadi sangat lama Ibu. Jadi kalau saya melihat jadi efisiensi waktu untuk belajar itu semakin berkurang. Hmm. Sedangkan kita eh, tidak ada waktu khusus untuk, maksudnya ada waktu tambahan khusus untuk pembagian MBG itu tidak ada. Karena memang dibagikan ketika jam istirahat pertama atau jam istirahat Hmm. kedua, begitu Ibu. Kemudian kalau kita mau menambah jam pembelajaran, nanti endingnya jadi eh, karena kita di sekolah di daerah desa gitu, nanti Hmm. kalau jam pulangnya jam 1 belum pulang itu nanti orang tua sudah galau menunggu di depan itu akhirnya anak-anak juga nggak konsentrasi lagi untuk belajar. Hmm. Jadi apa gitu kalau saya tuh mau mengangkat itu tapi masih rancu judulnya yang pas itu seperti apa gitu Ibu. Oke. Oke. Kalau Tapi kalau iya. oke.
Kalau saya membayangkannya gini, Bu Heni, kalau kita mau melakukan penelitian, kalau ini tadi kan subjek yang mau diteliti itu kayaknya ada pedagang, ada siswa. Iya, Ya, iya. nah itu kalau saya menyarankan mungkin bisa jadi dua penelitian itu, Bu Heni. Oh, Maksudnya gitu. gini, kalau mau mengkaji dari sisi pedagangnya, nah itu mungkin nanti bisa bisa apa penelitian lain, tapi yang untuk di tesisnya ini lebih yang ke siswa aja, maksudnya Ibu sebagai Oh, guru. gitu. Oh, Hmm, wonten. hmm, hmm. Nggih, Kalau Bu. nanti ke siswa dan ke Pedagang. pedagang itu korelasinya kemana? Iya, ya, Bu. Pedagang, iya pedagang kan maksudnya Nggih. ke pedagang, ke siswa. Mungkin kalau kita menganalisis masalahnya ada masalah terhadap pedagang, apa namanya? Ada masalah si pendapatan pedagang kecil di sekitar sekolah berkurang, Hmm. tapi juga apa namanya tadi seperti kedisiplinan, minat dan konsentrasi belajar siswa itu turun. Nah, misalnya. Nah, tapi kalau dua itu kan berarti kayak semacam dua Oh, dua nggih. hal yang kita kaji. Iya. Nah, kalau Berseberangan ya, Bu. ya bukan berseberangan, bisa jadi dua hal yang sama, cuma kita kan dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang si pedagang, dari sudut pandang siswa. Nah, dan di Nggih. sana itu kan tidak bisa kita hubungkan, maksudnya korelasi antara pedagang dan siswa tadi kan nggak ada. Oh, iya. Nah, Iya, iya, itu iya, Bu. Paham, kalau Bu. iya, tapi kalau misalnya itu sesuatu hal yang maksudnya siswanya gimana terus sehingga mempengaruhi pedagangnya seperti apa. Nah, itu kan fokusnya di pedagang, kemudian ada hal-hal yang ininya. Tapi kalau untuk apa ke tesis tadi saya rasa kalau Ibu mau apa meneliti terkait siswanya tadi misalnya kedisiplinannya, minat, konsentrasi belajarnya seperti apa. Nah, itu bisa apa terhadap adanya MBG. Nah, itu mau penelitiannya misalnya kualitatif studi kasus di tempat Bu Heni atau Oke. misalnya tidak mesti studi kasus kalau mau mix method itu sama dikasih misalnya gini. Kan kalau kita wawancara yang dijangkau nggak banyak misalnya ya. Oke, nanti Oke. kepala sekolah, guru, beberapa siswa diwawancara, oke. Tapi kalau mau lebih luas siswanya lebih banyak, mungkin bisa Ibu berikan semacam angket. Nah, itu kan kalau angket kan apa namanya bisa lebih luas dan Ditanya lebih luas barangkali gitu. iya benar. Nah, itu nanti mau Hmm. metode penelitiannya seperti apa bisa itu. Maksudnya apakah di MBG-nya ini yang paling banyak pengaruhnya misalnya apakah di kedisiplinan, minat atau konsentrasi. Nah, itu nanti kalau mau Oh, pakai iya. SEM analisis atau mungkin CFE pakai yang confirmatory faktor analisis atau yang lain atau mungkin yang diteliti dari sisi apanya. Nah, itu bisa di situ. Oh, jadi berarti yang faktor ekonominya dihilangkan saja gitu Iya, ya. iya. Hmm. Nanti yang terkait faktor ekonomi barangkali misalnya nih Ibu mau melakukan penelitian tapi bukan untuk tesisnya misalnya. Nah, itu bisa misalnya apa namanya ke tadi sepertinya di bawah ini saya lihat ada wawancara mendalam ke pedagang cilok jajanan dan sebagainya. Nah, ini Iya, sebenarnya kalau misalnya Ibu apa namanya teliti mendalam kemudian ini menjadi sebuah apa rancangan untuk artikel ke gitu. pembelajaran di sekolah Oh, juga bisa sebenarnya misalnya ke materi apa tuh terkait oh, di bahasa IPAS Indonesia, ya Bu. I- Bahasa Indonesia untuk bahasa yang Indonesia wawancara. bisa Iya, IPAS juga bisa kan nanti dihubungkan dengan kalau matematika di aritmatika sosial iya. untung rugi nah itu bisa juga Nah, Ibu buat sebagai konteks dalam pembelajaran tersebut nah misalnya ke situ iya, arahnya tapi mau iya, Bu. jadi misalnya mau ke arah ke situ bisa, mau ke arah yang tadi ke siswa tadi MBG tadi apakah kedisiplinan ada pengaruhnya atau seberapa besar pengaruhnya terhadap kedisiplinan dan sebagainya. Nah, itu bisa dengan kuantitatif bisa nanti kalau pakai itu survei maka itu bisa dengan CFA gitu, confirmatory factor analysis. Nah, itu juga bisa. Nah, Iya, itu Bu. analisisnya dengan SPSS bisa atau dengan yang lain. Nanti kalau misalnya itu datanya sudah, itu nanti ada mencari cara menganalisisnya kalau pakai SPSS atau pakai yang lain itu kalau pakai bantuan software nanti biasanya.
di YouTube juga banyak sih sebenarnya seperti Oke, itu. Bu. Nah, mau yang seperti apa itu nanti barangkali bisa menjadi kalau misalnya Bu Heni, wah saya mau ngadep ke pembimbing seperti apa. Nah, Iya, Bu. barangkali ini bisa begitu. Oke, oke. Karena gitu tadi, Bu. Karena buat buat saya pribadi kan masih awam gitu untuk yang tesis itu kan masih awam. Iya, Jadi kayak kemarin materi yang saya dapat itu kan ketika tesis kan paling tidak ada 3 variabel kan gitu ya Bu ya. iya. Jadi yang saya kaitkan kan, Nggak harus tiga oke, variabel, Bu. Satu variabel pun nggak masalah, tapi kedalamannya nanti yang jelas sampai oh gitu, kedalamannya. Iya. oke, Nanti oh kalau gitu, kalau yang misalnya ini pakai tiga variabel, pakai CFA itu tadi saya rasa ini. oke, ya Bu, Nah, kemudian misal nanti Bu Heni, barangkali kan kalau ke pembimbing mesti tidak hanya masalah, maksudnya tidak hanya bawa judul saja ya. oke, lagi itu Bu, Ya, ya, tadi misalnya apa kedisiplinan, minat dan konsentrasi belajar misalnya ya. Nanti judulnya masih bisa kita ini sih, bentar, saya share lagi dulu. Nah, ini tadi kan. oke, Nah, misalnya, tapi ini nanti masih apa namanya? Masih bisa diubah seperti apa nanti misalnya metode penelitiannya dengan misalnya dengan CFA ini. Nah, misal, tapi tidak harus ini salah satu alternatifnya aja. oke Nah, Bu, berarti kan untuk latar belakangnya itu yang bisa diuraikan kalau misalnya itu kan masalahnya apa gitu kan pertama nanti berarti diuraikan masalahnya itu apa, kemudian barangkali kalau di sini kan mau kualitatif atau seperti apa kan tetap sebenarnya ada semacam solusi atau mungkin apa tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian juga terkait novelty atau kebaruannya. Nah, novelty atau kebaruan ini kan nanti apakah itu sudah pernah dilakukan atau belum? Misalnya, nah novelty ini dengan menyajikan penelitian sebelumnya. Nah, barangkali ternyata sudah ada belum yang meneliti tentang kedisiplinan, minat dan konsentrasi itu terhadap MBG. Nah, ini tadi kan misalnya MBG terhadap ini ya, tapi nanti judulnya kan masih ini. Apakah ada oke, penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan? Nah, kemudian kebaruannya di mana? Nah, itu nanti bisa diuraikan setelah mencari dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian setelah ini nanti novelty juga signifikansi. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan belum pernah dilakukan itu bukan karena itu memang bagus, tapi jangan-jangan memang nggak penting, nggak signifikan, nggak ada dampaknya. Nah, itu untuk usian di latar belakang. Nah, barangkali nanti apa namanya sampai di sini kemudian bisa ke pembimbing. Nanti kalau sudah tahu ininya kan nanti ke belakangnya, oh iya berarti ini ya gitu. Tapi nanti kalau nggak ada kebaruannya, barangkali juga agak susah. Nah, salah satu tipsnya barangkali Bu ini ada MBG kedisiplinan minat konsentrasi. Ini saya copy dulu ya. oke, Ini salah satu tipsnya kalau saya nyari itu saya cari di sebentar, kalau di Google ini misalnya nih, ini ya, terlihat oke, Bu. Google-nya ya. Kalau kita Oke, lihat Bu. di Scholar nih, nah Ibu tadi misalnya kalau ini tadi kan MBG, nah ini nanti pakai NN gitu, tapi ini bahasa Indonesia kebetulan MBG kan adanya di Indonesia ya. Oke, Tapi nanti jangan-jangan sudah ada belum ya yang meneliti. Nah pakai NNN gini ini nanti.
Biasanya kalau di Google Scholar kan banyak, tapi kita lihat apakah sudah ada. Oh, ternyata ada 6. Nah, Oh, iya. Iya, nanti ini kalau baru ya paling Bu paling berarti. mudah kan di Google Scholar kan, Bu. Nah, Oke, ini ya. misalnya dampak makan Hmm. bergizi gratis terhadap minat belajar Oh, siswa. Nah, misalnya di penelitian ini kok minatnya meningkat, di penelitian lain hmm, meningkat. Nah, yang Bu Heni lihat di sekolah itu kok sepertinya nggak menurun. meningkat gitu, turun. Nah, bener nggak turun? Nah, itu nanti bisa ini. Nah, ini di Hmm, penelitian-penelitian sebelumnya nih ada ya. 6 di sini. Ya, Tapi Bu. sepertinya ini juga nggak pas ini yang ini. Manajemen ini nggak. Nggak ya ini ya. Nah, ini Dua sepertinya ini dua berarti. ini ya. Oke. Nah, misalnya ini dua ini. Nah, dampak makan gizi bergratis terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD misalnya. Nah, ini ternyata kalau berdasarkan hasil dari penelitiannya Riani Puspa, Iva Sarifah, Mahmud Yunus. Nah, ini ternyata di sini, nah nanti seperti apa? Itu bisa di-download di situ. Kemudian diuraikan. Nah, penguatan karakter peserta didik. Nah, ini apa ini ya? Jangan-jangan ini bukan MBG nih. Oh, bukan ya. Oh, enggak. Enggak, berarti cuma satu ini tadi. Nah, dampak makan gizi gratis. Ganti sama Mm-mm. lima. Kalau di sini, oh ini agak jelas tapi Iya, Bu. ya bukan mau Harus. menghina ya, tapi Ya. maaf nih ya nulis nih. Nah, tapi barangkali di sini kok belum ini gitu. Nah, Hasilnya belum mm-mm. asli. Nggak bagus ini juga kayaknya belum. Oke. Nah, nanti barangkali bisa bisa ini, oh ternyata sudah ada, tapi nah, misalnya kayak gitu itu. Oke. Oke, atau Karena mungkin kalau pakai yang selain namanya MBG, tapi mungkin barangkali sudah pernah ada di tempat lain, tapi bukan MBG, tapi sama namanya apa, sama kegiatannya hanya beda nama gitu. Bisa begitu. Nah, misalnya dengan ditranslate gitu ya. Dan gizi gratis. Oh, atau makan gizi. Misalnya dengan apa tadi, kedisiplinan, terus apa saja. Barangkali dengan nah, kita copy, barangkali nanti di Science Direct ini ya. Hmm. Oh, nggak ada ternyata nggak ada penelitian yang di sana yang bahas makan gizi gratis. Oke, atau mungkin kalau di Google Scholar tadi, nah, mungkin kan ini ya konsentrasi misalnya atau apa tadi. Tapi ini ternyata kedisiplinan dalam kayaknya diet. Nah, tapi nanti bisa dicari-cari barangkali. Hmm,
Oh, ini kan diet ya, terkait diet tapi ini. Kalau dicari, tadi bahas kedisiplinan sama makanan bergizi ternyata di sini dihubungkan diet. Oke, tapi nanti bisa dicari sih. Nah, itu bisa juga menjadi bahasan sepertinya Bu Heni. Bahwa ternyata Oke. kalau kedisiplinan itu yang sudah Ada ada itu kayaknya tentang enggak. diet. Bukan bukan yang kedisiplinan di sekolah gitu. Oke. Karena kan itu tadi Bu, baru sesuatu yang baru, program yang baru di dunia Mm-mm. pendidikan kan baru ini Bu kalau Ya. MBG itu. Jadi ini kan baru berjalan kalau di SD kami itu kan baru kurang lebih sekitar 2-3 bulan gitu loh Bu. Tapi kalau saya melihat itu kok efisiensinya itu kok nggak ada gitu loh Bu. Terus kemudian ini saja saya belum merambah ke soal yang keracunan dan menu anak-anak yang eh, menu yang tidak banget buat anak-anak dan memang tujuannya untuk peningkatan gizi, tapi anak-anak sendiri malah justru semakin ke sini, kalau saya boleh berceritakan, kualitas gizinya semakin jauh dari ekspektasi gitu loh, dari program Mm. sebelumnya. Cuma saya mau mengangkat itu kok rasanya saya nanti gak terlalu sensitif gitu Bu. Bahkan kita kalau kita boleh jujur itu Bu, kita harus membuat fakta integritas, disuruh membuat surat pernyataan bahwasanya kalau terjadi hal-hal dan seterusnya kayak Oh. gitu Bu. Jadi kayak kita itu juga dari pihak sekolah itu ya mohon maaf kayak sedikit ditekan juga dari Mm-mm. eh, program tersebut kayak gitu Bu. Kemudian kita harus membuat video yang setiap hari harus kita share itu Bu, harus kita anak-anak menyatakan bagaimana makanannya enak padahal nyatanya nggak enak seperti itu Bu. Terus semakin ke sini Oh. itu sering sekali makanan-makanan itu kayak jadi kayak kayak mie walaupun itu diolah Oh. katanya itu mie-nya itu mie apa itu pun mie kuning atau diolah dengan bahan-bahan tanpa MSG dan seterusnya tapi tetap bahan dasarnya kan mie gitu loh Bu. Mm. Beberapa kali begitu Bu. Jadi yang kemarin katanya mie itu enggak sehat, endingnya kan kita jadi bertanya-tanya sebenarnya mie itu sehat apa enggak sih gitu Bu. Karena MBG-nya kok langsung programnya dikasih mie. Mm. Kemudian kalau nanti kalau nggak mie diganti dengan rotinya itu hamburger lah, ala-ala hamburger Mm. kayak gitu Ibu. Terus Mm. ada juga spaghetti, tapi spaghettinya ya saya tidak tahu lah kayak gimana seperti itu lah. Saya juga bertanya-tanya. Ini saya mau mengangkat tentang MBG, keberhasilan MBG apa yang mana saya jadi bingung. Enggak Karena kan, enggak mesti keberhasilan MBG. Maksudnya kan kita, jadi mungkin gini, kalau terkait gizinya bagaimana, itu kan barangkali sudah ke disiplin yang lain. Maksudnya ya itu tadi, masa kesehatan ya ya. Bu ya. Oke. Mm. Jadi Oke, gitu. kalau di kampus, barangkali kalau ibu melihat di prodinya di UPY itu kan ada Oke. prodi gizi sebenarnya. Ya, Itu oke. biar menjadi penelitiannya orang sana. Bagian gizi. Ya, dan itu kemarin penelitiannya menang untuk didanai itu, mengkaji bahwa Oh, benar gitu. nggak sih gizinya ini. Oke. Oh, oke, oke, oke. Oke, Jadi ternyata tidak, menarik gitu. maksudnya ibu tidak perlu khawatir kalau yang masalah Oke, pro dan kontra. Cuma karena kita kan di pendidikan dasar itu kan lebih oke, ke barangkali mungkin kita sorotinya benar nggak sih ini bisa oke. meningkatkan ini. Nah itu Nah, barangkali kita betul lah itu tadi di Bu. ranah situ saja. Oke, karena kalau dengan MBK apakah anak-anak ini benar-benar meningkat konsentrasinya atau justru Mm-mm. semakin ini turun? Halo. Mm-mm. Karena ya itu tadi Bu, jadi anak-anak itu jadi mikirnya itu kalau misalnya jam 9 sudah datang, belum datang gitu, mereka sudah Heeh. Bu kok ABG-nya belum datang ya Bu. Nggak tanya Ya. pembelajarannya apa, tapi yang ditanyakan justru kok ABG-nya belum datang ya Bu. Seperti itu Bu. Jadi eh, apa ya, saya kok jadi pengen apa ya Bu ya, ada nggak sih ya itu tadi Bu program dari ini untuk meningkatkan eh, ketika anak-anak ada tambahan gizi, apakah anak-anak ini meningkat konsentrasinya atau malah konsentrasinya semakin berkurang, apa Mm. kedisiplinannya seperti itu Bu. Oh Harapan iya. saya seperti itu Bu, tapi masih ini juga Bu, masih eh, ya itu tadi saya konsultasi sama Bu Niken sebelum saya ke beliau. Ya, sebenarnya itu Saya masih menarik takut sekali. nih Bu. Ya, itu Nggih, tuh kalau untuk apa namanya, untuk lebih mendalam sebenarnya dengan siswa diwawancarai, cuma untuk menjangkau lebih luas memang tadi yang pakai CFA tadi kan nanti nggih, angket kemudian angketnya itu dianalisis begitu. nggih. Iya Bu, nggih.
Iya, Nah, nanti terima kasih barangkali, Bu Niken. ya Jadi sama-sama Bu. begini kan, saya tuh kok ngambil judul itu tapi kok ya kemarin sempat mikir kok apa hubungannya ya. Tapi ya sudahlah yang penting mengajukan judul dulu nanti minta penjelasan beliau Bu Niken. Saya harapan saya begitu Bu. Tapi setelah ketemu Ibu kan alhamdulillah ada pencerahan gitu Ya, Bu nanti. Jadi sebelum ketemu Pak beliau kan Setio. saya udah punya itu tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi saya mencari dua dasar-dasarnya nanti yang bisa saya jadikan istilahnya untuk bimbingan lah Bekal sama untuk, beliau ya, gitu. ya Biar saya tadi nanti kalau ditanya termasuk, nggak ya. tahu jawab. Iya, Oke, termasuk kalau misalnya latar belakang masalahnya apa kan masalah-masalah tadi yang bisa ya, oke, diuraikan. Kemudian nanti oke, barangkali kalau Ibu mau melanjutkan, misalnya itu disetujui, mau melanjutkan ke penelitian tadi barangkali cara untuk mencari novelty kebaruannya tadi oke, dengan begitu itu. oke, Bu. Oke, oke, Bu Niken, terima kasih. Agak anu Bu sudah mulai terbuka kemarin apa ya masih bingung. Oke, Bu. Iya, sama-sama Bu Oke, Heni. terima kasih banyak Bu Niken. Ini yang user ini Bunita bukan ya? Oke, Bu Nita, Bu. Oh, oke. Iya, Bu. Apa Gimana kabar Bu Bunita? Nita? Ini tadi dengan Bu Heni. Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Ini tadi Iya. keluar masuk terus sinyalnya kurang bagus, Bu. Oh Jadi gitu. ya Oke, nggak keluar-keluar apa-apa. terus. Nggak pakai tayangan nggak apa-apa. Kalau Hmm, kemarin itu Bunita itu, oh bentar-bentar bukan ini ya. Buka, buka. Buka dulu. Buka juga. Bukanya. Buka. Ini. Buka buka. Oke, ini kemarin yang Bunita itu yang tentang ini ya. Masalah di mahasiswa PGSD di STKIP Melawi Entikong. Ini betul. Bu, kalau mau ganti bisa Oh nggak, boleh, Bu? boleh, boleh. Mau ganti boleh. Boleh, ini kan kemarin. Iya, Judulnya ini karena kemarin kemarin tentang sementara. iya. Oke, mau ganti seperti apa, Bu? Jadi, Bu, gantinya hambatan implementasi kurikulum Merdeka Eh, di tengah transisi kurikulum 2013, studi kasus pada guru kelas 3 dan 6 di Miss Araudah Studi kasus di di Madrasah Ibtidaiyah Araudah. ini kali ya. Iya, Bu. Oke, eh kalau ini pembimbingnya kemarin Pak Azam bukan ya? Iya, Bu, Pak Azal. Oke, kalau Bu Heni itu Pak Setio, kalau Bu Nita itu Pak Azam. Sudah menghubungi Pak Azam, Bu Nita? Belum, Bu, masih bingung. Maksudnya kayak konfirmasi dulu apa gimana, saya bingung mau menghubunginya. Iya. Jadi Oh iya, mau bisa konfirmasi dulu atau misalnya terkait judulnya, karena kan maksudnya ini nanti harapannya kan kalau untuk mata kuliah ini bisa sampai bikin sampai proposalnya selesai kan tentu itu dengan persetujuan pembimbingnya. Jadi harapannya apa namanya? Jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Maksudnya habis dari mata kuliah ini nggak kepake kan eman-eman. Kalau sama dengan pembimbingnya kan berarti sudah dengan pembimbingnya. Siapa tahu selesai mata kuliah ini untuk proposalnya itu juga sudah siap untuk ujian proposal gitu maksudnya. aja, Bu. Oke, jadi hambatan implementasi masalahnya seperti apa Bu kemarin? Ini, Bu, untuk di kelas 3 dan kelas 6-nya itu masih menerapkan kurikulum 2013. Belum bisa diterapkan semuanya karena masih keterbatasan fasilitas dan apa? Belum ada tidak ada pelatihan, Bu. Jadi
mereka menerapkan kurikulum 2003 kurikulum Merdeka ini hanya dari website kurikulum Merdeka, Bu. Jadi secara mandiri, tidak ada Oh, pelatihannya dan workshopnya tuh enggak ada. nggak ada guru penggerak di sana ya? Belum ada, Bu, karena mungkin daerah Oh, perbatasan ya, Bu. Daerah itu. kan kalau sepertinya kalau kemarin kan ada guru penggerak, ada sekolah penggerak kan yang di sana yang ini Ya. ya. Terus ada berbagai pelatihan sebenarnya ya. Jadi, Bu, untuk di sini belum ada, Bu. Jadi mereka dalam penerapannya itu hanya mengandalkan website kurikulum Merdeka, Bu. Hmm, oke. Padahal judul yang sebelumnya kemarin bagus loh itu Bunita. Cuman itu saya masih bingung, Bu. Bingung gimana? Bingung, Tapi ya masih nggak bingung apa-apa sih. merancangnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini pembimbingnya Pak Azam ya. Ya, Bu. Barangkali nanti sama Pak Ayam juga sambil ini diskusi. Kalau kemarin ini misalnya saya tak arahkan yang kemarin. Tapi ini nanti silahkan diskusi dengan Pak Azam. Bisa jadi Pak Azam juga setuju untuk yang di bawah. Jadi Saya masalahnya bisa, seperti apa? saya bisa kalau saya diskusi dua judul itu, siapa tahu itu ya. Ya, Saya aja masih itu. ya kalau yang atas ini kebetulan memang saya sedang menggeluti ini. Jadi kalau misalnya bimbingan saya tak arahkan ke sini. Ya, Bu. Tapi kalau di Pak Azam mungkin yang di bawah juga ini sih. Oke, ini masalahnya. Nah, berarti kalau hambatan implementasi kurikulum Merdeka, ini masalahnya adalah ini tadi ya. Memang masalahnya berarti di kurikulum Merdekanya. Kemudian di sini studi kasusnya ini untuk apa ini? Untuk mengetahui masalahnya begitu ya. Ya, Bu, untuk mengetahui hambatan implementasi kurikulumnya, faktor keterbatasan fasilitas dan ketidak ada pelatihannya itu, Bu, apa penyebabnya? Hmm. Oke. Berarti metode penelitiannya kualitatif ya, Bu ya? Jadi, Bu, kualitatif. Izin bertanya, Bu, kalau Oke. misalnya kalau saya ambil judul yang di atas itu metodenya kualitatif apa kuantitatif, Bu? Oh, kalau yang ini masalah Ya. mahasiswa PGSD di ini belum ini kalau maksudnya tergantung sih, mau pengembangan juga bisa, mau kualitatif, misalnya mengetahui masalahnya, kemudian mahasiswa, misalnya nih, apa namanya, kalau ibu mengajar terkait pembuatan modul ajar, itu bisa juga dengan modul ajarnya yang ibu evaluasi, apa namanya, apakah sudah sesuai dengan kaidah bikin modul ajar, kemudian kesalahan-kesalahannya di mana, itu bisa dianalisis seperti itu secara kualitatif. Bisa juga ibu membuat semacam model untuk mengajarkan. Nah, tapi kalau model mengajarkan sebenarnya memang agak lebih lama ya untuk membuatnya. Bisa juga dengan penelitiannya kualitatif tadi meneliti terkait kesalahan-kesalahannya, kemudian apa sampai sejauh mana pemahamannya. Nah, ini tadi terkait ini misalnya bagaimana dengan pedagogical content knowledge-nya. Ini kan berarti kemampuan terkait ini ya, pedagogiknya. Kemudian masalah terkait content knowledge-nya. Content knowledge-nya terkait matematikanya tadi. Apakah mereka sudah paham terkait materi matematikanya? Nah, di situ itu. Hmm. Jadi, apa namanya, kalau mau merancang pembelajaran itu kan salah satunya adalah content knowledge. Jadi ada pedagogik, content knowledge, pedagogical content knowledge. Content knowledge itu terkait konten materinya, pedagogik itu terkait
pedagoginya, pedagogical content knowledge itu terkait bagaimana mengajarkannya tadi secara pedagogisnya dari materi tersebut. Nah, bisa dilihat dari tiga hal itu, begitu. Bu, Kemudian terima kasih misalnya Bu. nih dari sisi pedagogiknya, apakah misal dites, apakah mereka paham terkait metode pembelajaran, model-model pembelajaran. Kemudian kalau content knowledge-nya, misalnya materinya tadi materi IPAS atau materi matematika, nah apakah mereka menguasai materi yang akan diajarkan tersebut? Itu kan ada tesnya. Nah, pedagogical content knowledge-nya, bagaimana mereka mengajarkan materi itu ke siswa, rancangannya seperti apa? Nah, itu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, itu kan sama di sini. Misalnya tadi terkait evaluasinya, ternyata mereka nggak nyambung kemarin seperti itu. Nah, itu bisa diwawancara. Kenapa bisa begitu? Apa yang mereka pikirkan sebenarnya, misalnya begitu. Itu kalau mau dievaluasi secara kualitatif. Ya, baik Bu. Berarti kalau misalnya kualitatif kita mewawancarai mahasiswanya gitu ya. Jadi nanti misalnya nih, Bu Nita ada satu kelas nih, tapi ternyata dari satu kelas itu misalnya dikasih, kan semua dikasih tes nih, kasih tes terkait pedagogis tadi, terkait metode-metode model dan sebagainya, terus dikasih tes juga terkait materi yang mau diajarkan, misalnya terkait IPAS di SD itu seperti apa, mereka bisa enggak. Kemudian setelah itu mereka diberikan kesempatan untuk membuat modul ajarnya seperti apa. Apakah dari siswa apa namanya? Jadi bisa mix method juga bisa. Atau kalau mau kualitatif itu nanti diambil yang misalnya ada kriteria, oh ini kok ada kriteria-kriteria tertentu untuk memilih misalnya 5 mahasiswa yang akan diwawancara begitu dari hasil pekerjaan siswa tadi. Begitu juga bisa. Kalau mau Bu, kuantitatif juga bisa dihubungkan tadi dari apa namanya si kemampuan terkait content knowledge-nya, terkait pedagogiknya. Kemudian kalau dari modul ajarnya barangkali dilihat lebih ke pedagogical content knowledge-nya, mengajarkannya seperti apa. Nah, nanti di skor-skor, kemudian itu bisa dengan analisis di SPSS misalnya. Begitu. Itu kalau kuantitatif. Kalau mau kualitatif tadi yang dengan diwawancara atau mix method kuantitatif sekaligus kualitatif itu lebih komprehensif. Begitu. baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, Sudah mau pakai yang atas boleh, yang bawah boleh. Kira-kira mau yang mana nanti bisa dengan eh, apa diskusi ke namanya? pembimbing. Betul. Baik Bu. Nah, oke barangkali Bapak Ibu yang lain ini, ibu-ibu yang lain sepertinya belum ini ya. Bu Sri ini kemarin udah anu judulnya cuma ini nggak hadir juga butuh kirah juga. Nih kemarin sepertinya butuh kirah itu Budila. Oke. Baik ibu-ibu mungkin itu karena yang lain belum gabung mungkin yang lain bisa lain waktu. Nah itu barangkali nanti begitu SK turun bisa apa namanya menghubungi ke pembimbingnya sekaligus untuk konsultasi harapannya bisa dilanjutkan ke proposalnya setelah itu. Ibu, insya Allah. Iya Tapi anu ya semangat Bu, semangat kalau Bu. nanti kita menghubungi Bu ini kan diizinkan ya Bu, Oh mohon iya izin. boleh boleh boleh. Nah ini Karena kalau besok satu nggih. bisa jadi teman-temannya nggak gabung bisa jadi ibu-ibu lagi yang Bu ini sama Bu Nita lagi bisa jadi kan. konsultasi anu Bu khusus pribadi jadi Oh iya nggih. nggak Karena apa-apa. kalau apa Bu, kalau saya pribadi gitu memang eh, apa ya eh, semuanya Bapak Ibu dosen kan semuanya welcome baik gitu. Cuman Ya. untuk ngobrol itu kayaknya lebih harus sama Bu. Oke nggak apa-apa Nggih, dipersilahkan Bu nggih, Heni. nggih. Iya Jadi tidak. harapan saya kemarin kan ketemu Bu Niken gitu harapan saya. Jadi apa ya Bu ya itu tadi Bu. Iya Jadi eh, ya semuanya baik, semuanya bisa welcome Bu. Cuman ya iya itu tadi nanti nggih. Kalau saya udah tadi sudah
konsultasi sama Bu Niken tentang judul kan saya punya bahan untuk Mm, besok ketemu sama beliau. Jadi iya, kalau nanti saya bisa mengungkapkan latar belakangnya apa dan seterusnya yang tadi Ibu sampaikan, iya, jadi insya Allah sudah ada pencerahan Bu. Jadi nanti insya Allah bisa segera saya tidak lanjuti. iya, amin, amin. Dan Iya Bu. barangkali ini kemarin tuh ada berita kalau apa namanya? Kalau kemungkinan November itu kan pembukaan yang proposal DRTPM itu kalau ada yang mahasiswa, maksudnya yang PTM mahasiswa, ya nggak tahu lolos enggak, ajuin aja gitu. Nanti Oh, nunggu info oke. lebihnya. Ya, Ya, oke. Eman, Eman. Oke, Bu. Kalau misalnya nggak dapet ya belum rezeki. Kalau dapet kan alhamdulillah. Oke, Bu Niken. Oke. Ya, Terima kasih untuk ya informasinya dan sama-sama bimbingannya Bu Bu Niken. Eni. Oke. Ya, ya. Baik, Ibu-ibu, barangkali untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken. Terima Iya, kasih Bu Niken. Sehat-sehat Ibu. sama-sama, Bu Nita Ibu-ibu. sehat. Ya, Sehat-sehat. amin. Semangat. Sehat-sehat semua. Oke, makasih Ibu.